Jadi berbagai cultural competence itu dan mencoba mengintervensi gitu ya, sehingga kemudian dijadikan beberapa kebijakan untuk kemudian memperbaiki kondisi di masyarakat. Dan ini juga berlangsung lama ya, menghasilkan banyak sekali publikasi dan ada banyak sekali benchmark gitu ya dengan budaya-budaya lain di negara-negara lain. Dan memperluas wawasan. Kebenaran itu didasari oleh bukti. Kemudian dijadikan beberapa kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali bersama saya Indah Widya Hening pada podcast Buka Mata Buka Hati, sebuah podcast tentang cerita kepemimpinan yang inspiratif, penuh inisiatif dan inovatif di bidang kesehatan. Mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri. Sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini seorang tokoh legendaris yang dikagumi oleh banyak orang, termasuk oleh saya. Beliau adalah Prof. Pratiwi, Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono, PhD, spesialis mikrobiologi konsultan. Beliau adalah seorang guru besar dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sudah sangat terkenal di negeri ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas perkenalannya. Ya, terima kasih juga ya, Prof, karena sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita mulai ya, Prof. Sebagai seorang dokter, biasanya kita kalau ditanya dulu kenapa ya pengen jadi dokter, pasti kebanyakan akan menjawab karena ingin menolong, ya, dan biasanya kemudian menjadi clinician yang jadi pilihan ya, Prof. Kenapa kok Prof malah memilih untuk mengembangkan diri di bidang mikrobiologi? Iya, pertanyaan seperti ini sering sekali ditanyakan pada saya. Sesuatu yang barangkali dianggap aneh dan juga mengherankan mengapa kita yang masuk di Fakultas Kedokteran yang ternama seperti FKUI ini memilih bidang yang sama sekali tidak diminati. Bahkan sampai sekarang ya, kalau ditanya mahasiswa FKUI siapa yang mau masuk mikrobiologi, saya rasa dari 100 orang belum tentu satu mau masuk. Namun demikian, pada waktu saya sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, pada saat kita masuk di stase klinik, kita merasa betul bahwa banyak sekali keterbatasan dimiliki oleh dokter-dokter itu ya. Pada umumnya mereka mengeluh bahwa pengetahuan mereka baru sampai sini. Apalagi kalau kita menemui penyakit infeksi, mereka mengeluh tidak ada obat, bakterinya tidak bisa diobati, pasiennya memburuh dengan cepat tanpa tahu apa sebabnya, tidak ada vaksin, tidak ada pencegahan. Ditanya oleh pasien kalau keluarganya meninggal, mengapa bisa sampai seperti ini? Jawabannya, Tuhan sajalah yang mempunyai kehidupan, begitu ya jawabnya. Saya merasa bahwa ilmu kedokteran itu berarti tidak hanya bisa dimiliki melulu oleh mereka-mereka yang berprofesi dokter dan berpraktek di klinik, tetapi mesti dibantu oleh mereka-mereka juga yang mengembangkan dari laboratorium-laboratorium berbagai upaya-upaya untuk memahami penyakit lebih baik, untuk mencari obat, untuk mencari vaksin, begitu ya. Jadi saya merasa pada waktu itu pentingnya ilmu mikrobiologi, ilmu patologi, ilmu imunologi yang di Indonesia saat itu kita merasa tidak seberapa maju atau mungkin tidak diminati sehingga tidak pernah ada di mana di buku atau di majalah atau di bacaan-bacaan dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran. Disitulah saya merasa bahwa saya ingin gitu ya masuk ke tempat-tempat atau laboratorium-laboratorium seperti itu. Namun sebetulnya ada dasarnya juga. Saya ini sebetulnya
ayah saya adalah peneliti ilmu kimia teknik, dan dia peneliti dari material science. Jadi saya terbiasa juga gitu ya, melihat orang bekerja di laboratorium. Mereka senang bekerja di laboratorium, memakai waktu berjam-jam dari pagi sampai malam gitu di laboratorium dengan suasana yang juga menyenangkan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh sebetulnya buat saya. Dan saya pada waktu masuk mikrobiologi pertama kali di tahun 77 diterima pertama kali oleh Profesor Suyudi yang pada waktu itu kepala departemen mikrobiologi FKUI, yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan ya, Prof Suyudi. Itu merasa bahwa langsung di hari itu saya merasa ada di rumah sendiri begitu ya. Dan saya hari itu bekerja dengan bakteri TBC ya, dan seterusnya saya juga kemudian mengenal berbagai jenis bakteri, berbagai virus. Dan persis pada waktu saya masuk, ilmu biologi molekuler itu baru aja ada di koran-koran, di televisi, dan suatu ilmu yang membuka cakrawala baru bagi health science atau medical science. Jadi saya seolah-olah menemukan suatu tantangan yang baru, sehingga saya menjadi menyenangi, saya menjadi betah, dan kemudian saya ingin maju di situ. Itu sebabnya kemudian saya juga mencari cara untuk kemudian bisa bersekolah, mengambil doktor dan seterusnya di bidang itu. Itu sebetulnya mula-mulanya, meskipun pada waktu saya memutuskan untuk jadi ahli mikrobiologi itu, ibu saya gitu rasanya menangis gitu ya. Kenapa kamu gak jadi dokter anak saja gitu ya. Dan mungkin dia kecewa begitu ya. Dan mudah-mudahan sih sekarang tidak melanjutkan kekecewaannya ya beliau itu. Luar biasa sekali pilihan yang Prof pilih, sudah sangat tepat saya kira. Prof Pratiwi kemudian mengambil PhD di Jepang, suatu pencapaian yang langka ya bagi perempuan pada zaman itu. Apakah Prof bisa menceritakan pengalaman selama di Jepang, karena hingga saat ini Prof pun masih sangat dihargai oleh para kolega. Ya, jadi saya sebetulnya berangkat itu dengan beasiswa yang hanya setahun untuk training saja. Namun demikian, waktu sampai di sana saya tahu bahwa ternyata di Jepang itu betul-betul pada saat itu di tahun 70-an itu masih dunia laki-laki. Di universitas itu profesor perempuan mungkin kurang dari 1%. Teman-teman saya di laboratorium ber-17, tidak ada perempuannya. Jadi luar biasa. Sehingga kita melihat bahwa lingkungan itu menjadi sangat keras gitu ya untuk perempuan, apalagi kita datang dari negara Indonesia yang pemahaman kita mengenai basic science, mengenai ilmu-ilmu laboratorium, teknik-teknik yang sangat sulit dan sangat rumit itu kita tidak pahami, sehingga kita dituntut untuk ekstra keras gitu ya, ekstra keras untuk belajar dan untuk terampil dengan sendirinya. Itu saya rasa sangat berat, di samping ada gap bahasa, karena pada tahun 70-an banyak orang Jepang belum berbahasa Inggris. Jadi ada double burden sebetulnya. Namun demikian, karena ilmu itu sangat menarik, dan untuk Jepang sekalipun pada waktu itu adalah ilmu yang baru, maka kita dengan teman-teman di pintu lain itu berlomba-lomba, sehingga kita ada dalam suatu race gitu ya, perlombaan untuk menemukan suatu yang baru itu dengan penuh semangat gitu ya bersama teman-teman saya. Jadi itu yang saya rasa merupakan tantangan, tetapi sekaligus pembuktian bahwa sebetulnya kita mampu mengerjakannya. Seperti diketahui, kita datang dari Indonesia yang buat orang Jepang itu penuh hal-hal yang eksotik, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang di sana tidak ada, yang masih misterius dari baik bakteriologi maupun virologi, apalagi dilihat dari sudut pandang biologi molekuler, maka banyak sekali topik-topik yang mereka ingin tahu, sehingga dengan demikian kita bisa menjalin atau menjaring lah ya topik-topik yang kemudian
diminati oleh banyak teman dari aspek biologi molekuler itu, sehingga kemudian bukan hanya satu topik, 2 topik, 3 topik gitu yang saya kerjakan pada waktu saya mengambil PhD itu, dan dengan sendirinya itu menjadi awal dari kemudian kerjasama yang berkelanjutan dari sekolah saya di Osaka University sampai kira-kira 30 tahun sesudah itu. Oh, sangat menarik sekali, Prof. Umumnya mereka yang pulang dari negara maju kemudian merasa frustrasi karena harus bekerja di lingkungan yang serba terbatas, sangat berbeda dengan kondisi waktu dia belajar dulu. Ya, tapi Prof kemudian malah berusaha mengembangkan ilmu yang Prof dapatkan di Jepang, yaitu ilmu biologi molekuler di Indonesia. Bagaimana Prof melakukannya? Ya, sebetulnya by chance emang kebetulan waktunya mungkin pas gitu ya. Pada waktu saya pulang, saya menjadi doktor biologi molekul pertama di Indonesia. Dan biologi molekul itu kemudian begitu cepat yang berkembang, seperti juga nanomedicine sekarang ini, atau penggunaan AI sekarang ini dalam ilmu kedokteran misalnya ya, di mana semua orang berlomba-lomba menggunakan misalnya next generation sequencing saat ini gitu. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa menggunakan teknologi itu. Sehingga kemudian dikenali, kebetulan ada yang mengenali suatu kelompok peneliti bioteknologi pada waktu itu yang menjadi intinya adalah biologi molekul. Itu kemudian kita berusaha juga mendiseminasikannya ke universitas-universitas lain, ke UGM, ke ITB, ke Erlangga, bahkan ke beberapa tempat di seluruh Indonesia, sehingga kita menjadi dosen terbang. Tetapi kenapa itu bisa demikian? Karena mereka kita ajak bersama melakukan penelitian pada satu topik yang sama. Waktu itu melakukan penelitian pada topik enteric bacteria, Salmonella typhosa sebetulnya, yang kemudian kita bisa mempunyai network di mana banyak tempat melakukan penelitian yang sama dengan teknologi yang sama yang kita sama-sama pelajari, dan dengan network yang kita dapat dari Jepang. Tentu saja sangat sulit kita ya, reagensia nggak ada, peralatan sedikit, yang kita punya cuma semangat doang aja. Tapi dengan membawa mereka menjadi dalam satu grup, publikasi sama-sama, menghasilkan sesuatu yang sampai sekarang dari center-center itu kemudian menghasilkan lagi banyak sekali doktor, dan juga menjadi center of excellence yang sekarang ini sangat maju. Sama majunya sama yang di tempat kita. Saya merasa bahwa barangkali itu adalah jalan yang dikasih gitu ya oleh Tuhan, supaya kita juga sama-sama maju di bidang itu. Kalau tidak, saya rasa kita akan terus ketinggalan. Sangat bangga deh Prof. Sekarang kita tiba di bagian yang paling seru nih Prof. Bagian yang paling banyak orang tahu sih sebenarnya, yaitu pengalaman menjadi orang Indonesia pertama yang terpilih sebagai astronot. Hal itu sangat menginspirasi loh Prof. Karena Prof seorang wanita, dokter, bukan pilot, bukan militer yang terpilih. Apa yang memotivasi Prof waktu itu mengikuti seleksi menjadi astronot? Ya, itu luar biasa itu ya, sebetulnya kesempatan yang diberikan oleh negara. Jadi ada program negara yang sangat menarik ya, yaitu diundangnya Indonesia oleh Amerika Serikat untuk menyaksikan peluncuran pesawat ulang-alik, menyaksikan peluncuran satelit palapa kita dari pesawat ulang-alik. Nah, mereka mengundang 1 orang untuk bisa ikut, karena tentu saja cuma 1 orang, karena pesawat ulang-alik itu isinya paling 7 ya, 7 udah sempit sekali. Jadi kesempatan yang sangat baik sebetulnya, dan pemerintah kemudian memutuskan, ini pemerintah yang memutuskan bahwa mereka tidak mau orang yang pergi itu hanya berangkat ke atas dan melakukan joyriding dan kemudian pulang bercerita, itu nggak mau. Sehingga kemudian dibuatlah suatu program-program yang menurut saya sangat cerdas.
pada waktu itu adalah misi di mana sebetulnya banyak orang memimpikan adanya pemukiman di luar angkasa. Jadi dibuatlah program pilot project berupa space station. Jadi space station itu membutuhkan informasi yang banyak sekali mengenai tubuh kita, mengenai apa yang kita makan, mengenai apa yang terjadi pada kehidupan kita dan sebagainya. Maka kemudian diundanglah dari seluruh universitas di Indonesia suatu program penelitian atau proyek penelitian yang kemudian akan menjadi apa yang disebut Indonesian Space Experiment. Itu Indonesian Space Experiment itu kemudian diseleksi dari kira-kira 55 usulan penelitian seluruh Indonesia ya, dari berbagai ilmu. Dan banyak sekali profesor yang ikut, dan menurut saya itu adalah kali pertama saya itu bertemu dengan scholar, peneliti dari berbagai bidang ilmu untuk menghasilkan penelitian untuk Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya itu suatu yang sangat baik sebetulnya. Namun demikian pada waktu saya ke NASA, waktu program penelitian ini diseleksi, saya melihat sendiri ya bagaimana NASA itu luar biasa. Kami bertemu dengan astronotnya, kami bertemu dengan pilotnya, dan memang suatu yang sangat menantang. Dan kalau Uci pergilah ke sana, maka Uci pasti berasa, pengen juga ya saya naik itu pesawat ulang-alik itu. Sehingga kemudian kita pun merasa tertantang dan kemudian kita ikut mendaftar karena pada saat itu saya sudah tahu bahwa usulan penelitian saya itu diterima menjadi salah satu dari inspeksi yang tadi saya sebutkan. Itu ceritanya awalnya ya. Jadi akhirnya saya mengikuti latihannya, mengikuti seleksinya, mengikuti trainingnya sampai mendapatkan sertifikatnya, dan kemudian berlatih bersama mereka dalam satu tim STS-61H itu yang kemudian dijadwalkan untuk berangkat bersama Challenger, dan waktu Challenger meledak kita dipindah ke Columbia sebetulnya ya. Namun demikian terjadi kesulitan pada waktu itu, ada yang kecelakaan, kita juga disu gitu ya oleh masyarakat Amerika dan seterusnya, sehingga programnya tidak bisa jadi. Namun saya melanjutkan program itu di Space Biology Lab. Dan kemudian saya melakukan penelitian lagi, biologi molekul lagi kembali ya, biologi molekul lagi, meneliti air yang diresirkulasi untuk kebutuhan space station tadi itu. Baru sesudah Krismon di tahun 1998 itu saya terpaksa pulang ke Indonesia. Hebat sekali, Prof. Jadi penelitiannya itu tentang apa, Prof, yang diajukan untuk ya, jadi inspeksi itu ada beberapa topik. Kalau saya melakukan penelitian mengenai imun sistem manusia terkait dengan bakteri-bakteri yang ada di badan kita. Karena kita kan tinggal atau hidup di dalam ruang 2x4 meter selama sekian hari di orbit yang sangat sulit, hidupnya sangat susah begitu ya. Sehingga bagaimana kita menjaga supaya tidak sakit, dan kemudian kita melihat perilaku dari segala macam jasad rendah itu di kondisi yang begitu jelek gitu ya. Itu kita pelajari. Tetapi Indonesian Space Experiment itu bukan hanya itu. Kita juga memotret Indonesia. Kita juga punya penelitian pada embryogenesis ya, dan juga pada sel-sel awal pertumbuhan pada tanaman gitu ya. Jadi lima topik sebetulnya yang kita kerjakan. Kembali lagi ke hubungan Prof dengan negara Jepang, Prof. Saya melihat hingga saat ini tadi udah 30 tahun ya, Prof, masih menjalin hubungan yang sangat akrab dengan kolega di Universitas Osaka. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Prof? Ya, sebetulnya memang gimana ya, kita itu ilmuwan si ilmuwan, dokter si dokter. Kita juga menjadi orang yang datang ke situ untuk belajar. Namun demikian, kita tahu bahwa hubungan antara manusia, hubungan secara sosiokultural itu harus
klop gitu, harus cocok, harus selaras ya. Kalau enggak, maka hubungan kita sama teman-teman dan juga hubungan kita sama profesor di sana tidak bisa harmonis. Kalau tidak harmonis, maka kemudian kita ya silahkan datang belajar, nanti ujian pulang gitu kan ya. Nah, tidak sampai sebegitu saja. Saya masih mengusahakan supaya kita bisa memperkenalkan Indonesia, kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia, apa-apa saja kebiasaan orang Indonesia yang baik, makanan Indonesia. Sekaligus di sana kita pelajari budaya Jepang, belajar ikebana, belajar pakai kimono dan seterusnya. Dan dengan demikian kita mengenal bukan hanya lingkungan universitas, tetapi juga keluarganya, juga sosiokulturalnya. Nah, dengan demikian maka mereka merasa kita menjadi seorang yang trustworthy gitu ya, bisa dipercaya, namun reliable, namun juga bisa diajak kerjasama. Itu saya rasa sesuatu yang sangat penting gitu ya, karena hanya dengan kepercayaan yang tinggi, mereka bisa mempercayakan misalnya proyek multi years kepada kita. Bahkan kalau ada orang Indonesia sampai sekarang, sampai 30 tahun sesudahnya, ada mahasiswa Indonesia bukan hanya dari FKUI, tapi juga dari UGM, dari Undip, dari Unsri. Kalau mau diterima, dia tanya, ini anak bisa nggak seperti kamu bekerja di sini begitu ya. Nah, jadi itu yang kita pakai sehingga saya dalam 30 tahun itu kita bisa kirimkan, udah berapa ya? Banyak sekali, saya nggak pernah bisa ngitung. Udah banyak sekali, kita yang terakhir aja baru akan lulus minggu depan ya. Dan juga proyek riset itu jumlahnya sampai puluhan miliar, dengan saya rasa puluhan publikasi internasional selama ini ya, yang kita buat atas hasil kerjasama antara dua laboratorium ini saja. Jadi ini saya rasa emang secara sosiokultural memang kita harus fit gitu ya. Kita harus juga membuka hati kita untuk hal-hal yang membuat kita bekerja secara nyaman. Saya rasa itu penting ya, karena kalau secara sosiokultural tidak baik, maka mereka tidak pengen gitu ya melanjutkan kerjasama itu. Dan saya rasa ini terjadi bukan hanya dengan orang-orang di Jepang, tapi juga dengan seperti juga kemudian kita kan juga sekolah di tempat-tempat lain ya, melanjutkan pendidikan di tempat lain, di Amerika, di Eropa. Legasinya luar biasa. Prof juga pernah menjadi salah satu penerima scholarship Fulbright dari pemerintah. Iya, betul juga ya. Mengenai apa Prof scholarship itu? Iya, jadi kebetulan Fulbright di tahun 2001 itu pas September 11 ya. Jadi Amerika Serikat baru merasa bahwa mereka itu sebetulnya harus memperbaiki gitu ya hubungan dengan negara-negara, terutama negara-negara Islam atau negara-negara yang secara kultural berbeda dengan mereka. Jadi program Fulbright New Century Scholar itu menseleksi orang-orang yang bisa menunjukkan kekayaan budaya dari masing-masing negaranya, tetapi tentu saja dibungkus karena program ini haruslah program ilmiah ya, program science gitu. Jadi saya mengambil itu tadi cultural competence gitu ya, untuk mengatasi berbagai masalah infeksi di Indonesia. Jadi banyak sekali praktek-praktek di Indonesia ini yang menyebabkan kita ini tetap sakit. Contohnya aja kalau COVID sekarang ini masih banyak orang yang merasa bahwa kalau divaksin itu melanggar kata nenek moyang gitu ya. Jadi hal semacam itu kan masih terjadi. Jadi itu saya ajukan bahwa cultural competence itu menjadi gap dari angka tingginya angka kelahiran, angka kematian bayi, angka kelahiran juga, dan juga angka kematian ibu hamil.
Jadi itu yang saya pakai, dan kemudian untuk mempelajari berbagai cultural competence itu dan mencoba mengintervensi gitu ya, sehingga kemudian dijadikan beberapa kebijakan untuk kemudian memperbaiki kondisi di masyarakat. Dan ini juga berlangsung lama ya, menghasilkan banyak sekali publikasi dan ada banyak sekali benchmark gitu ya dengan budaya-budaya lain di negara-negara lain. Dan ini sangat menarik untuk dipelajari ya, socio-cultural competence untuk mengatasi berbagai penyakit sebetulnya, karena bagaimanapun juga sebagian besar penyakit itu memang mungkin karena kesalahan kita atau kesalahan lifestyle dan seterusnya. Bagus sekali. Prof. Fatili juga dikenal sebagai seorang yang sangat mendukung mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga belajar di negara-negara maju. Apa yang mendorong Prof dan bagaimana Prof melakukannya? Ya, memang ya, kalau Anda lihat jarang sekali laki-laki yang masuk ke basic science. Yang datang ke basic science itu perempuan lagi. Mungkin ini sekarang sudah berubah sih, karena basic science pun orang yang mempelajari sains pun sekarang juga bisa melihat dunia, bisa juga naik Mercedes istilahnya gitu ya. Jadi tidak selalu harus menjadi klinisi. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa perempuan itu kalau mau sekolah dia yang ditanya banyak banget tuh ya, yang ditanya ibunya, ditanya suaminya, ditanya mertuanya, ditanya semua kali tetangganya juga ditanya. Tetapi sebetulnya di dalam hatinya mereka mengharapkan ada orang bilang nggak usah pergi deh gitu. Jadi kalau tidak dimotivasi, nggak pergi pasti. Padahal kita butuh critical mass, butuh jumlah yang cukup untuk bisa menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berdaya guna maksimum gitu ya, yang hasilnya bisa signifikan. Jadi saya sering motivasi ya anak-anak muda perempuan itu ya, karena mereka pertama memang takut. Mereka mungkin dari pendidikan di rumah juga tidak terbiasa untuk bisa berani keluar. Nah itu kan mungkin bisa melihat kita sebagai contoh. Namun demikian sekaligus kita juga memperkenalkan mereka kepada teman, kepada rekan, kepada guru-guru kita di sana, supaya mereka juga menjadi lebih aman. Sebagian sih sekarang ada yang tetap tinggal di sana gitu ya, nggak mau pulang. Tapi sebagian memang ada yang pulang dan menjadi tokoh-tokoh ilmuwan mikrobiologi khususnya di Indonesia saat ini. Dan saya juga ikut jadi bangga gitu ya. Saya sendiri secara pribadi juga sebetulnya ikut membiayai gitu ya, dari mereka-mereka yang mungkin kurang mampu, yang ingin juga sebetulnya maju. Jadi memang kalau dibuka kesempatan sebetulnya mereka semua bisa ya, dan bisa juga akhirnya kembali dan memperkuat khasanah ilmu kita di sini. Itu saya sangat bangga tuh sama mereka sebetulnya. Seperti juga kita semua bangga dengan itu. Sedikit nih mengenai hal personal Prof. Sejak saya sering bertemu dengan Prof, saya perhatikan bahwa Prof tuh selalu berpakaian sangat elegan di kesempatan. Seringkali berbaju nasional seperti kebaya dan batik. Saya juga mendengar bahwa Prof adalah seorang penggemar batik yang sangat paham mengenai berbagai motif batik dan filosofinya. Bisa cerita Prof hal itu? Ya, sebetulnya tidak terlepas dari masa kecil kita ya. Masa kecil saya emang datang dari keluarga pembatik di Solo. Dan mereka itu memang orang Jawa itu banyak filosofinya gitu ya. Dan filosofi itu dibawa dalam kehidupannya, tetapi juga dibawa dalam pada waktu mereka membatik itu ya. Kita tahu bahwa mereka membatik dari pagi sampai sore. Dan pada umumnya yang batik perempuan. Dan perempuan itu sebetulnya bekerja
sangat keras karena membatik itu memerlukan ketekunan yang luar biasa. Namun untuk mengatasi supaya mereka itu bisa bertahan, mereka itu sebetulnya berdoa kepada Tuhan, berzikir gitu ya, sehingga setiap coretannya itu sebetulnya adalah zikirnya begitu ya. Nah, di dalam filosofi Jawa, setiap lembar kain itu mempunyai arti. Jadi misalnya kalau mau diberikan kepada seseorang gitu yang mungkin sedang bersusah hati gitu, diberikanlah kain motif tambal gitu. Ini saya kasih kain untuk menambal hatimu yang lagi susah begitu ya, supaya kamu senang gitu. Atau kalau seorang ada yang ingin melamar gitu, diberikan suatu kain yang kita sebut pulut gitu, pamiluto gitu, supaya mulut itu merekat gitu ya, supaya jangan pergi lagi. Ini saya kasih kain supaya kamu tetap ingat sama saya dan selalu menjadikan saya pujaan hati kamu gitu ya. Hal-hal semacam itu tuh ada, dan yang lebih tinggi lagi filosofinya tentu saja ada ya, dan itu dibuat dengan kesungguhan hati. Itu sebabnya saya selalu memperlakukan kain itu dengan sangat hati-hati begitu ya, karena memang setiap lembarnya itu merupakan lembaran-lembaran yang penuh makna gitu. Itu yang menurut saya menyebabkan perempuan-perempuan itu mempunyai tekad yang keras gitu ya untuk bekerja, dan mereka juga bisa bertahan, dan ternyata itu dalam kedokteran memberikan arti, karena mereka kemudian menjadi orang yang asertif ya, meskipun di desa mereka asertif, mereka mempunyai kata yes untuk membela anak-anaknya, misalnya pada waktu mereka memerlukan pendidikan atau pada waktu mereka memerlukan layanan kesehatan gitu, tanpa harus minta tolong atau bertanya atau meminta izin dari suaminya. Jadi itu saya rasa contoh dari cultural competence yang dimiliki oleh wanita-wanita Jawa sebetulnya. Iya, menarik ya. Batik saya tuh koleksinya maknanya apa? Prof juga pernah berpengalaman menjadi wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia selama 10 tahun ya, Prof. 10 tahun ya, betul. Gimana Prof bisa beralih dari seorang peneliti gitu terus menjadi pimpinan suatu perguruan tinggi? Ya, jadi saya rasa saya melaksanakannya atau melakukannya atau menerima tugas itu dengan ikhlas saja ya. Sebetulnya ada obsesi di dalam diri saya adalah di samping tentu saja menyelenggarakan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai luhur ilmu kedokteran, tapi kembali saya sangat menginginkan bahwa anak-anak yang kita hasilkan itu adalah anak-anak yang menguasai juga ilmu kedokteran. Jadi karena apa? Karena kita mengajarkan, memberi contoh dan menunjukkan bahwa penelitian itu sesuatu yang penting. Pada saat itu memang kebetulan kita mau membangun Indonesian Medical Education Research Institute itu. Jadi sebetulnya saatnya karena saya juga datang dari suatu research institute di universitas yang menghasilkan orang-orang yang sangat baik gitu ya, sebagai dokter yang baik tapi juga sebagai peneliti yang baik meskipun mereka itu klinisi, dan saya rasa gabungan dari kapasitas kita untuk memikirkan kebijakan-kebijakan pendidikan kedokteran sekaligus memikirkan kebijakan-kebijakan penelitian di Fakultas Kedokteran itu merupakan suatu lagi challenge pada saat itu ya, meskipun usia saya mungkin sudah tidak terlalu muda ya, namun tantangan itu masih saya terima juga. Cukup berat sih buat saya, tapi menurut saya it is worth it gitu. Jadi kalau saya dapat simpulkan dari bincang-bincang kita hari ini, Prof, ya pembelajaran kepemimpinan yang kita peroleh adalah memperjuangkan apa yang menjadi passion,
pemikiran visioner, dan kemampuan dalam meletakkan segala sesuatu dalam perspektif yang lebih luas, misalnya saat Prof mengembangkan biologi molekuler di Indonesia, kepedulian untuk memajukan kaum perempuan dan juga generasi muda, social intelligence yang tinggi, dan cultural competence tadi disebut beberapa kali, sehingga dapat diterima dengan baik di semua lingkungan tanpa kehilangan jati diri dan kebanggaan terhadap budaya dan bangsa kita. Itu nggak, Prof? Iya, mungkin Uci yang seperti itu kali ya. Kita mungkin jauh, mesti lagi lebih banyak belajar, ya. Sungguh obrolan yang sangat menginspirasi nih, Prof. Ya, saya sangat beruntung nih bisa mendengar kisah Prof. Dan saya yakin orang-orang lain yang juga mendengarkan dan menonton podcast ini akan bisa mendapat manfaat yang sangat besar. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Terima kasih kembali ya, Uci. Sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini. Jangan lupa tetap dengarkan podcast Buka Mata, Buka Hati yang akan selalu menyajikan para pemimpin di bidang kesehatan yang inspiratif, penuh inisiatif dan inovatif. Mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri. Terima kasih.